Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Kita ketemu lagi di acara yang cadas. Oh, cadas. Rafli Harun itu mah ya. Ini mah acara kuliah. Kita bicara tentang mata kuliah ini adalah mata kuliah. Ada yang bilang ilmu teknik industri banget gitu. Jadi ilmu teknik industri ya. Kalau teknik mesin harus menciptakan mesin, alat atau apa. Orang teknik industri mau nggak mau ya mindsetnya adalah mampu mendirikan industri atau merancang sistem industri. Ya, itu kira-kira. Nah, ini adalah merupakan salah satu kemampuan andalan dari anak teknik industri, yaitu perencanaan tata letak pabrik. Oke, kita akan share. Kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Kelihatan Pak. Tata letak pabrik 1. Jadi ini akan dilanjut tata letak pabrik ke semester berikutnya. Jadi ini tahapan pertama. Jadi definisi dari perencanaan pabrik adalah kita mencoba untuk mengatur tata letak dari fasilitas pabrik yang diperlukan di dalam sebuah area pabriknya. Di off dulu ya. Kemudian kita atur lagi tata letak penempatan mesin-mesin, bahan baku, bahan itu macam-macam, gudang itu macam-macam. Gudang utama ataupun nanti di gudang WIP ataupun di gudang akhir atau di produk jadi. Terus kemudian perlengkapan dalam proses industri. Terus kemudian ruangan manajerial, ruangan dan berbagai macam termasuk peralatan, fasilitas dalam produksi kita tata sedemikian rupa agar agar bisa efisien dan efektif. Bayangkan kalau semua yang sering harusnya salah berdekatan si ruangannya tapi itu berjauhan, ataupun mesin ini harusnya saling dekat karena sering continuous dari proses industrinya melalui proses mesin A ke proses B, tapi lokasinya berjauhan akan menimbulkan cost atau biaya dan juga tidak efektif dalam pelaksanaan proses industri. Untuk itu perancangan tata letak hendaknya fleksibel. Ini pengertian fleksibel itu bisa jadi karena ada yang tata letak pabriknya yang fix gitu kan. Tapi ada yang fleksibel, bisa besok mesinnya dirubah ke sini gitu dan sebagainya. Itu biasanya yang memang job order gitu. Dan kemudian bisa jadi mengantisipasi perubahan perkembangan zaman, perkembangan teknologi ataupun pengembangan kapasitas produksi, perlu ada perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan suatu perusahaan ya. Ini terjadi karena apa? Ada perubahan permintaan, penemuan produk baru, proses baru dan sebagainya, sehingga memerlukan tata letak yang pabrik di mana ini menghasilkan suatu biaya. Nah, permasalahan tata letak ini di mana setelah lokasi di fasilitas tersebut kita tempatkan, kemudian bagaimana proses tersebut harus diatur di dalam area pabrik sehingga aliran produksi bisa berlangsung secara lancar. Artinya memang proses ini jangan sampai terjadi ada hambatan, misalnya bottleneck ataupun lokasinya sangat susah untuk dibawa oleh karyawan yang memang bertugas untuk melakukan pendistribusian bahan baku itu, sehingga tata letak pabrik ini sangat di concern atau lebih fokus nanti dalam rangka untuk mengurangi total biaya. Nah, biaya-biaya itu apa saja sih sebenarnya?
konstruksi biaya, ya, untuk pabriknya kan konstruksinya biaya, instalasi biaya instalasi dalam rangka pertama awal kita bangun kan instalasi mesin dan sebagainya. Ya, bagaimana biaya penanganan material, dan kemudian biaya produksinya kalau sudah jalan, biaya mesin karena misalnya rusak perlu diganti misalnya. Terus safety cost, jadi kalau ada biaya-biaya penanganan untuk kesehatan keselamatan kerja itu ada biayanya karena akibat tata letaknya. Kemudian biaya storage itu berarti gudang ya, gudang di dalam proses WIP itu perlu ditetapkan di mana supaya baik. Nah, permasalahannya pemilihan material handling biaya ini sebagai kriteria tujuan keberhasilan dari layout. Jadi kalau layoutnya itu banyak, terlalu banyak material handling karena ganti naik pakai apa, didorong pakai alat dan sebagainya, terlalu jauh, itu kurang bagus. Harusnya sangat minim biaya untuk pengangkutannya. Jadi biaya material handling cukup besar dan terjadi secara terus-menerus, di samping juga termasuk klasifikasi dari biaya variabel, sehingga material handling pada dasarnya merupakan kegiatan yang tidak produktif. Jadi pada saat ganti loading unloading dari setiap pengendalian dari material itu, tentunya itu sebenarnya kegiatan yang tidak added value atau tidak bermanfaat bagi pelanggan. Untuk itu sebenarnya sebagaimanapun kalau bisa dihindarkan. Jadi makanya mesin dengan mesin yang lain jangan sampai terlalu jauh sehingga terjadi terjadi perubahan atau terjadi biaya yang sangat tinggi. Maka diciptakanlah beberapa antara mesin dengan mesin yang lain menggunakan konveyor, supaya tidak perlu harus menggunakan ada orang yang tukang bawa dari mesin ke satu ke mesin kedua. Orang yang bawa itu perlu ada dan lain-lain. Nah, itu biaya juga tuh. Terus kemudian biaya material handling dapat dengan mudah dihitung. Biasanya biaya material handling akan proporsional dengan jarak pemindahan material ya. Semakin jauh mesin satu ke mesin yang lain, itu akhirnya mengakibatkan biaya yang besar. Biaya material handling seringkali akan sangat dipengaruhi oleh desain layoutnya. Iya betul, karena memang gara-gara misalnya kita terlalu luas buat buat pabriknya, tata letaknya jadi berjauhan. Sebenarnya nggak perlu harus dekat ya. Sekarang ini ke depan, masa depan itu industri itu akan semakin simpel, semakin mengecil, nggak perlu butuh satu pabrik dengan lahan yang luas. Sekarang mah lebih mengecil, bahkan otomatis semua ke depan itu. Jadi nanti kita manusia bergeraknya ada sebagian dalam rangka memaintain suatu proses produksi, tapi kalau kebanyakan itu nanti akan lebih kepada marketing atau publikasi dan sebagainya yang akan menonjol. Ke depan semua serba otomatis ke depan. Oke, biaya material handling saya dapat ya ini layoutnya juga termasuk teknologi. Oke. Pengertian dari tata letak. Tata letak mencakup desain dari bagian-bagian. Jadi kita menetapkan dulu bagian-bagian mana, baru tapi dengan ada perhitungan. Nanti kita akan, intinya adalah bagaimana kita menata atau mengatur letak-letak dari suatu, bisa mesin, bisa pergudangan, bisa kantor, bisa mejanya direktur, sekretaris, stafnya yang lain, itu diatur sedemikian rupa supaya efisien, efektif, dan tidak banyak biaya yang cukup besar. Kemudian perencanaan tata letak merupakan salah satu tahap perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien, efektif. Jadi semua orang industri itu pasti ngomongnya ujungnya menciptakan sesuatu hal yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Pasti begitu.
Karena orang industri harus di setting otaknya supaya melihat sesuatu ini bagaimana harus lebih bagus lagi, terus lebih bagus lagi sesuai dengan lebih efektif efisien. Kemudian, nah tujuan dari perencanaan tata letak pabrik ini satu adalah memaksimalkan pemanfaatan peralatan pabrik. Jadi peralatan pabrik dimaksimalkan. Jangan sampai peralatan pabriknya ada sebagian cuma dipakai karena banyak nganggur, karena banyak rusak sedikit, tapi akhirnya nganggur udah jadi bangkai aja. Kemudian tujuan berikutnya adalah meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. Semakin hari ke depan bahwa kalau kita merancang sebuah industri, semakin hari semakin kalau bisa tidak menggunakan SDM manusia lebih banyak. Makanya beberapa tata letak pabrik itu memanfaatkan gaya gravitasi, ya. Si barangnya itu ada sesorodotan. Oh, dari atas ke bawah. Bisa menggunakan itu, bisa menggunakan teknologi, bisa menggunakan. Jadi kalau bisa orangnya dikurangin gitu karena ada teknologi tadi, karena ada tata letaknya, ada karena tata letaknya yang tadinya berjauhan dideket-deketin gitu. Ini sebenarnya memang ke depan sih ya itu. Jadi yang bekerja banyak kan nanti robot, kita hanya sebagai supervisor. Terus ke depan juga manusia ini jadi pemasar, memasarkan barang, atau apakah itu dengan aplikasi atau dengan menjualkan secara face to face atau melalui penjualan online. So kita berikutnya lagi adalah mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar. Jadi kalau kita melihat sebuah industri, ternyata dalam proses perjalanan di dalam konveyor itu ada satu penumpukan barang-barang. Loh, kok ada penumpukan barang? Berarti ada yang tidak seimbang dalam proses kecepatan antara mesin A, mesin B, mesin C. Nanti kita akan belajar setelah terus sampai waktunya. Nanti ada mata kuliah tentang itu, tentang keseimbangan produksi. Kemudian meminimumkan hambatan pada kesehatan. Jadi bagaimana pula kita sebagai perancang tata letak pabrik perlu harus mempertimbangkan kesehatan keselamatan kerja dari si pekerja di pabrik itu. Jadi karena kita harus sadari bahwa dengan adanya satu kecelakaan kerja itu efeknya macam-macam. Udah biaya, orang-orang pada nggak mau kerja, stop dan sebagainya. Perlu ada revitalisasi juga dan sebagainya. Ini hal-hal yang udah biasa kalau terjadi satu kecelakaan, sehingga efeknya kemana-mana. Akhirnya perusahaan akhirnya butuh namanya misalnya K3 ya, SMK 3 sekolah sistem manajemen kesehatan kerja lingkungan perlu diterapkan dan lain sebagainya. Itu juga meminimumkan usaha membawa bahan. Kalau bisa sih si barang itu ditaruh, udah nanti ya ada satu teknologi yang bisa membawa sendiri gitu. Namanya automatic vehicle apa gitu. Nanti akan belajar bentar lagi. Nanti setelah pada waktunya nanti akan kita belajar ya. Oke, menemukan bahan. Inti dari pelaksanaan tata letak pabrik ini harus dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, masalah penanganan material. Jadi penanganan material menjadi concern bagi seorang perancang. Ada perancang itu macam-macam tuh penanganan. Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian utilitas ruangan, atau kita berupaya ruang-ruangku kita pakai atau utility-nya harus ditingkatkan. Ya. Dengan demikian, apakah itu bisa utility satu lantai atau memang ada 2 lantai yang bisa kita ciptakan supaya memanfaatkan gaya gravitasi, supaya tidak perlu supaya menghilangkan penanganan material yang sebenarnya tidak bisa kita kurangi. Kemudian mempermudah pemeliharaan. Dalam kasus ini contoh yang pemeliharaan
tempat gudang tuh biasanya suka, kenapa harus ada palet? Nah, palet itu fungsinya untuk gampang angkat juga untuk forklift, tapi juga sebenarnya dalam penataan gudang itu nggak boleh rapat dengan tembok, nggak boleh juga apa namanya si produk yang disimpan itu supaya memanfaatkan apa namanya FIFO. Jadi pola FIFO ini diterapkan di gudang. Siapa FIFO? FIFO itu first in, first out. Jadi barang yang kita siapkan di gudang itu pas yang pertama awal pasti keluar juga awal juga. Kan suka karena beli produk tinggal sedikit, ada beberapa sak lagi atau berapa sebagian aja ya. Tiba-tiba ada produk baru. Nah, si produk yang lama itu akhirnya ditumpuk. Ambil yang atasnya terus sampai selesai, akhirnya ujung-ujungnya bisa karena penumpukan sistem kerjanya seperti itu bisa terjadi kerusakan gara-gara penyimpanan. Nah, kemudian tadi itu ini ya, mempermudah pemeliharaan. Kemudian bagaimana kita jadi kalau bisa tata letaknya yang gampang dengan supaya gampang dipelihara atau kalau dibersihkan tuh jangan sampai si mesin mendekat dengan tembok dan nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dipindahin, sehingga agak susah untuk menangani pemeliharaan seperti itu. Maka perlu butuhkan tenaga ahli atau tata letak pabrik untuk mengurangi terjadinya tidak tercapai target perawatan mesinnya. Jadi ini juga terpengaruh karena usia mesin ya, semakin tua ya semakin perlu diperhatikan. Kemudian kelonggaran gerak. Yang ini saya sekaligus tadi bicarakan tentang orang beli mesinnya itu mendekat dengan tembok, nempel pula. Jadi kalau udah membersihkan agak susah. Kalau itu diletakkan di tempat yang tempat yang sangat sempit kalau mau diraih pemeliharaan, sehingga perlu ada kelonggaran gerak. Atau jalan-jalan di pabrik juga harus masuk si forklift, masuk orang jalan kaki. Ya. Kalau pakai motor ya nggak bisa karena memang di pabrik nggak ada dikasih fasilitas motor ya. Kemudian orientasi dari produk. Efektivitas dari pengaturan terletak sebagai produksi dipengaruhi beberapa faktor. Ya, karena orientasi produknya. Apakah produknya besar apa kecil? Kalau besar misalnya pabrik pesawat terbang kan nggak mungkin itu berjalan, itu butuh ininya berapa, mendingan yang industri yang besar-besar itu dia yang diam di tempat, baru kita yang jalan. Nah, kemudian perubahan produk atau desain ya, itu sangat mempengaruhi dari efektivitas satu rancang tata letak. Jadi perubahan produk dan desain ini akan berpengaruh kepada pola atau flow diagramnya, sehingga perlu ada, kalau bisa ya harus meminimalkan yang, karena kan pasti lebih mahal kalau kita tata letaknya harus sesuai dengan produk dan desain produk. Ya nanti akan kita, ini dasar-dasar tata letaknya secara umum, prinsip integrasi secara total. Jadi produk-produk elemen produksi juga harus menjadi satu unit operasi yang besar. Jangan sampai ini bagian stasiun kerja ini maunya sendiri gitu. Harus ada prinsip-prinsipnya. Kedua adalah prinsip jarak perpindahan material yang paling minimum. Itu harus kita pilih karena penghematan waktu untuk mengejar jarak perpindahan tersebut. Oke, next.
aliran atau suatu. Jadi tadi prinsipnya harus lebih pendek, jangan terlalu jauh-jauh, kemudian secara terintegrasi secara total, prinsip aliran dan suatu proses kerja. Jadi kalau bisa ya prosesnya sesuai dengan alur kerja. Kemudian prinsip-prinsip pemanfaatan ruangan atau sebutan utility, juga prinsip flexibility. Karena tadi ada perubahan produk yang sangat besar sehingga terjadi perubahan pola. Keenam, tadi itu 5 ya. Cepat perubahan desain dan peralatan lainnya sehingga perlu ada flexibility dari proses kinerja. Keenam adalah prinsip kekuasaan atau keselamatan kerja. Sehingga dengan demikian kita harus membuat pengamanan kepada K3 juga supaya jangan sampai terjadi kecelakaan atau yang merugikan si pelanggannya. Jadi tujuan perencanaan tata letak adalah pertama meminimalkan total biaya. Kemudian bagaimana menaikkan output produksi, artinya misalnya kecepatannya yang tadinya 3, kalau nggak salah kemarin itu diukur sekitar ada berapa perusahaan itu bisa mengurangi dari awalnya pelayanan setiap 5 detik datang dan setiap datang si pelanggan akan terus mengecil itunya penggunaan total biayanya, total output produksinya semakin cepat. Nah, kemudian mengurangi waktu tunggu. Nah, jadi biasanya waktu tunggu kan akhirnya terjadi penumpukan karena biasanya tidak seimbang proses produksinya. Kemudian mengurangi material handling, terus kemudian penghematan. Kalau material handling kan tadi saya udah bilang bahwa semakin banyak kita menanganin dari material tersebut, jadi tidak diotomatisasi, agak susah. Kayak itu biasanya industri-industri yang berbentuk cairan atau pasir kayak gitu. Makanya semen itu menjadi proses continuous dia ya. Kemudian tadi waktu tunggu, mengurangi material handling, terus kemudian penghematan penggunaan areal untuk produksi kalau bisa ya semakin kecil. Jadi sewa, kalaupun disuruh sewa, gudang dan sebagainya harus lebih pemborosan dihilangkan. Pemanfaatan area yang ada ya dimanfaatkan. Terus pendayagunaan pemakaian mesin, tenaga kerja itu harusnya lebih besar. Akan berpengaruh terhadap pola perencanaan tata letak pabriknya. Kemudian mengurangi kemacetan bukan di jalan tapi di proses industri. Memberikan jaminan keamanan, kesehatan kerja, kemudian mempersingkat proses manufaktur, mengurangi persediaan setengah jadi, dan juga mempermudah aktivisasi dari seorang supervisor. Jadi perolehan yang ingin dicapai dalam perencanaan tata pabrik biasanya tadi minimum transportasi dari proses pemilihan bahan, minimum gerakan balik yang tidak perlu, gerakan yang balik. Makanya perlu ada analisa ergonomi kan. Kemudian minimum memakai area tanah, kemudian pola aliran produksi yang terbaik, yang efisien, efektif. Terus kemudian keseimbangan penggunaan area tanah yang dimiliki. Ya, jangan supaya tanah yang dimiliki ya kasih tanaman supaya segar. Nah, ini ada satu industri dulu itu industri batu bara kalau nggak salah. Ya, batu bara Arutmin. Ya, saya pernah ke sana di Sumatera itu. Arutmin itu menghasilkan produk batu bara kan. Batu bara itu kemudian dicetak gitu ya. Tapi ada juga yang terbakarnya itu mempengaruhi kepada lingkungan setempat. Nah, salah satu caranya untuk mengurangi efek dari lingkungan adalah seluruh pabrik itu ditanam pohon bambu yang menjulang tinggi sehingga bisa mengurangi
pencemaran, pertama pencemaran debu langsung ditangkap sama pohon. Pencemaran dari sisi suara, bising, ya, itu biasa adanya pohon itu akan membuat lebih mengecil ya. Kemudian pola area produksi yang terbaik, kemudian keseimbangan area, keseimbangan dalam lintasan perakitan, assembling line balancing, nanti kita belajar. Kemudian fleksibilitas untuk menghadapi kemungkinan ekspansi ke depan kalau kita tambah industri, tambah mesinnya. Gitu. Jadi sebenarnya ada 2 tahapan perencanaan tata letak. Pertama adalah pengaturan tata letak mesin dan fases lainnya dalam area proses produksi. Jadi kita tahapannya menata dari mesin dan fasilitas dalam sebuah dan ruangan industrinya, di ruangannya. Nah, kemudian di ruangan proses produksi maksudnya. Yang kedua adalah pengaturan tata letak ruang departemen. Ada kantor khusus biasanya yang disiapkan. Nah, itu yang mengatur tata letak orang, dan risetnya di situ adalah orang-orang industri juga. Dan ini kira-kira adalah skema bagaimana kita merencanakan sebuah perencanaan tata letak pabrik ya. Pertama, analisa produk dulu, kemudian menjadi sebuah struktur produk, dan kemudian dianalisa kira-kira tahapannya apa aja. Di segi pasar atau pangsa pasar itu kira-kira berapa sih kita pangsa pasar kebagian? Oh, berapa persen? Berapa persen kali jumlah penduduk wilayah itu atau Indonesia berapa? Itu kan hitung-hitung, wah ini potensi besar. Nah, oke, kita putuskan untuk membuat produk, membuat pabriknya. Analisis proses ini kemudian dianalisa seterusnya berapa jumlah mesin equipment yang dibutuhkan di area tersebut. Ini adalah udah ada perhitungannya. Kemudian baru kita alternatif layout. Alternatif layout itu lebih besar, artinya tempat di mana, dekat pasar enggak, daerah mana. Kalau di daerah Cirebon, daerah Tangerang, daerah apa, ini yang harus kita bahas tuh. Alternatif dari tata letak itu. Ya. Dan kemudian harus dianalisa secara ekonomi juga. Nah, apa sih untungnya kalau kita buat pabrik misalnya di Majalengka? Apa yang mendekat di situ? Kemudian macam layout yang sesuai. Kemudian ada pola aliran, kita bahas. Space area yang tersedia berapa? Berarti ada yang kalaupun butuh lebih banyak, berarti harus kita siapkan di tempat yang memang tempat yang memang sudah yang tepat lah, yang dekat kemana-mana misalnya, atau sesuai dengan hubungan komunikasi di antara mereka. Kemudian pola aliran material, analisa aliran material juga, strukturalisasi, baru kita buat tata letak mesin dan departemen. Jadi sistem kita harus pelajari dulu tuh sistem pemindahan material, kemudian tata letak fasilitas perkantoran, fasilitas personil. Salah satunya mungkin kalau orang industri itu satu kamar mandi dibutuhkan untuk 25 orang. Kalau kita ada karyawannya 300, berarti ya itu aja tuh. Ya, itu. Kemudian luas total pabrik yang dibutuhkan, kemudian baru kita bahas building requirement, kebutuhan untuk dinding atau bangunan dari satu pabrik itu seperti apa. Kemudian bagaimana harusnya desain dulu, baru kita bangunnya seperti apa, kemudian detail konstruksi ke bangunan. Tapi kita tidak akan melakukan itu. Jadi kita kalau industri mah sifatnya konsepnya dulu dipegang, baru ini ngerjain ini dilempar. Kamu ahli apa tadi? Konstruksi ya cari orang sipil. Kalau terkait dengan mesin, cari orang mesinnya. Jadi kita tuh sebagai integrator keilmuan teknik industri. Ada 2 model dalam perencanaan tata letak, yaitu pertama bangun dulu ya, atau bangunan yang sudah ada disewa. Kemudian atur tata letaknya setelah di dalam bangunan. Tapi yang kedua adalah sebelum bikin bangunan, dibikin dulu tata letak pabrik dulu. Ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hasil riset itu.
Hal penting dalam perencanaan tata letak adalah tadi pemilihan bahan, penerangan. Penerangan tempat area kerja menjadi salah satu pertimbangan juga. Kemudian kebutuhan akan gudang menyimpan bahan baku atau barang jadi, berapa jumlah besarnya. Terus kemudian pemanasan atau sirkulasi udara, air conditioning. Ya. Pemasangannya harus di mana? Kalau di kantor nih harusnya gimana nih? Apakah itu perlu diterapkan air conditioning atau sirkulasi udaranya kita ciptakan supaya nyaman. Kemudian macam dan bentuk dari desain industri itu perlu kita bahas di selanjutnya. Kemudian peralatan mesin yang digunakan untuk proses produksi dalam rangka pemilihan. Nah, ini adalah pertimbangan perencanaan kalau di secara di atas ya, kalau kita pakai drone, pabrik itu macam-macam bentuknya. Ada yang bentuk I, ada yang L, ada yang bentuknya E, ada yang T, ada yang U gitu ya. Kemudian U, kemudian ada F, ada H, ada F, ada H. Oke. Ambil kopi, Pak. Hah? Kopi, Pak. Kopinya, lupa saya bawa kopinya ya. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Baru Pak. kita lantai. Ya, lantai juga harus dipertimbangkan. Pertama pondasinya, karena dia akan bebannya akan tinggi. Ada mesin, ada orang, ada akan menjadi pertimbangan. Nah, ini harus kita bangun pondasi lantai pabrik yang kuat. Dan kedua adalah harus rata. Jadi jangan sampai ada gelembang-gelembung gitu kan. Kemudian dinding jendela. Nah, dinding jendela harus diperhatikan penghematan cahayanya. Jadi bisa juga cahayanya harus dibanyakin supaya hemat listrik. Untuk malam, kalau malam kerjanya baru pakai listrik. Kemudian keamanan produk, jangan sampai ada debu, ada cahaya sehingga terjadi lembab. Kemudian kenyamanan pekerja terhadap temperatur dan humidity yang nyaman lah intinya. Kemudian perbandingan terhadap iklim, panas, dingin, dan perlindungan gangguan karena kebisingan. Nah, ini atap roof, atap pabriknya bisa flat kayak gini, ada bentuknya kayak valley, kayak bentuk F gitu ya. Terus kemudian ada gable roof kayak rumah, tapi ada yang monitor kayak kotak begitu aja. Ada yang sawtooth itu kayak gigi-gigi. Kemudian single double story. Nah, ini bentuk atap-atapnya. Terus kemudian atap langit ada yang bentuk drawstring. Kemudian konsep jadi kayak rumah Eskimo. Nah, kalau bangunan ini harus mempertimbangkan bertingkat atau tidak, itu tergantung misalnya gara-gara harga tanah mahal, itu bisa jadi ke atas. Saya punya teman yang punya industri konveksi, larinya ke atas karena mahal. Kemudian 2, mengurangi transportasi perpindahan barang menggunakan gravitasi. Jadi memindahkan barang nggak perlu harus ini diturunkan ini menggunakan gravitasi. Ada serodotan kayak gitu. Kemudian penerangan kalau bisa diperbanyak alami karena menghemat dari biaya listrik nanti kalau siang hari bekerja. Keempat, lantai pondasi cukup kuat, kemudian luas tanahnya, kemudian seringkali letak untuk setup lebih baik. Nah, ini adalah keuntungan kerugiannya. Memang kalau bangunan baru itu enak mengatur semua dari awal gitu. Tapi kalau yang lama ya kita harus menyesuaikan. Orang lahannya adanya segitu, ini harus menyesuaikan. Kemudian pertimbangan penataan ulang, nah, biasanya karena adanya perubahan desain, adanya perubahan lokasi atau pemasaran, kemudian adanya perubahan kapasitas, adanya keluhan dari pekerja, ada kemacetan, bottleneck di sebuah proses industri. Nah, itu kira-kira
pertemuan kali ini untuk membahas mengenai, nanti bisa kita lanjut ke masa yang akan datang. Tapi pertanyaan sebelumnya, silakan ada yang mau nanya, monggo dipersilahkan. Kita stop share dulu. Maaf Pak, nggak ada yang mau masuk Zoom, minta di ACC. Kayaknya nggak pakai ACC deh. Maaf Pak, ada yang mau masuk Zoom, yang mana ya? Ini sistem saya buat tidak pakai, jadi nggak ada room, jadi langsung masuk. Ini siapa yang belum masuk? Masih banyak yang belum di ACC? Ainul Sidik Pak, Ainul Sidik tuh. Ainul Sidik. Kan kalian dari tadi masuk nggak saya bikin apa namanya, harus di proof dulu gitu, nggak ada. Ada Pak. Masuk sendiri. Udah masuk belum? Oke. Ada pertanyaan? Kalau mau nanya silakan langsung off-kan pertanyaan. Off-kan mute, di mute ya, diklik mute-nya. Kalau nggak berani ngomong langsung, bisa pakai chat. Ada yang mau nanya? Saya Pak. Bentar, Pak. Yo, monggo. Jadi gini Pak, kan tadi kan membahas yang lantai itu Pak. Nah, kalau misalkan nih luas tanahnya kan kurang. Nah, beberapa otomatis kan bangunan tuh di lantai itu Pak. Ada 2 lantai gitu ya. Ya, maksudnya ada 3 lantai atau berapa lantai. Nah, apa sih? Misalkan ada mesin-mesin yang berat, berarti di bawah ya Pak? Yang berat-berat harus di bawah. Soalnya waktu pas di sekolah tuh ada tuh mesin yang kayak engine gitu kan di lantai 2. Nah, terus dipindahin gitu, ditukar sama kelistrikan. Berarti Iya. benar ya Pak? Iya betul. Kalau di atas nanti kan takutnya nggak kuat, dia pakai mesin bergetar juga. Jadi kalau bisa di bawah. Ini bengkel motor ya, Riz? Bengkel Iya. motor ya. Oke. Yang berat-berat di bawah. Ada lagi? Saya Pak. Ini Pak. Ya. Wah, mangga, lanjut. Tuh. Hidayah. Ini dulu Pak, yang barusan tadi Pak. Ya. Mau nanya? Tadi tes siapa Ya, Pak? Pak. Mangga. Ya Pak, mau nanya Pak. Mangga, sok. Tentang jarak aman ya Pak, standar jarak aman pada mesin ke mesinnya tuh berapa ini Pak? Berapa meter Pak? Jarak aman. Dalam Ini kan bukan social distancing ya, nggak ada istilah jarak aman. Nggak ada mesin di social distancing, nggak ada. Kalau gini, dari mesin ke itu ya, sebenarnya gini, dalam menghitung sebuah kebutuhan luas, itu tergantung si kebijakan. Kadang ada yang 2 kali lipat, ada yang dari total dibutuhkan. Contoh misalnya mesin jahit. Mesin jahit berapa sih? 1 meter kali 40 cm ditambah ruang orang yang kursi ya. Kursi berapa? Ya kali 2 lebih besar ya. 1 meter juga dikali misalnya 1 meter lah. Ditambah 1 meter kali 1 meter tambah 1 meter kali 40 cm. Itu dijumlah berapa totalnya. Nah, ada juga yang bermain di 2 kali lipat jumlahnya, lebih sempit kan berarti. Jadi ada disebut dengan ada apa namanya? Kok jadi lupa. Bukan keseimbangan, apa namanya? Di perhitungannya itu dikali allowance. Nah, dikasih allowance-nya itu berapa kali dari real satu wilayah yang dibutuhkan. Tadi si mesin sama ini butuhkan, let's say ambillah 1 meter kali 1 meter ya,
totalnya ya. 1 meter kali 1 meter. Ya bisa 1 meter kali 1 meter. Kebutuhannya dikasih allowance-nya 200%. Berarti kali 2. Berarti yang dibutuhkan per orang satu stasiun kerja, 1 orang kali 2 dari 1, berarti 2 meter, 2 meter ya. Nah, tapi kebijakan ada perusahaan lain yang bisa 4 kali. Karena bisa juga agak lebih luas. Jadi sebenarnya tidak ada istilah standar distancing social distancing kayak gitu. Yang jelas nanti bisa diuji cobakan apakah nanti terlalu dekat nggak berasa. Jadi ukurannya bukan itu, tapi kenyamanan si pekerja tersebut. Terlalu luas, terlalu apa gitu. Itu tergantung dari itu. Tapi bisa saja nanti kebijakannya tadi ada yang 2 kali, ada yang 4 kali dari area yang dibutuhkan oleh satu stasiun kerja. Tapi bahkan bisa juga ada 2, misalnya yang tadinya ada 2 mesin dikerjain satu-satu mesin, ternyata setelah diefisiensikan, dianalisa, ini sebenarnya 1 orang bisa melakukan mengoperasikan 2 mesin. Ya, ada 2. Jadi kita harus melihat dari segi ergonominya. Jadi studi gerak atau motion study. Motion study mempelajari cara kerja orang bekerja. Kalau misalnya ditempel 2 tugas mesin, 2 mesin ini masih bisa dihandle nggak gitu. Dan sebagainya. Nanti kita belajar lagi pada saat yang akan datang ya. Kalau yang ini tadi bicara tentang luas tadi, itu semua tergantung kebijakan perusahaan pada saat kita mulai merancang. Allowance-nya mau berapa kali gitu kan. Oke, ada lagi tadi mau nanya kayaknya tadi. Nodai Pak. Oke. Nah, tadi kan bicara tentang mengenai distancing kan, ibaratnya kalau mesin ke mesin kan tergantung kenyamanan pengguna Pak ya. Kalau distancing secara ibaratnya industrial, ada aturan baku nggak Pak? Misal di kita kan di Kuningan misal ada PT Zebra atau Zebra apa gitu, pabrik pulpen itu ada, terus ada contoh lain juga industri lain itu ada jarak terhadap kerumunan masyarakat. Itu ada aturan baku apa gimana Pak? Ya itu mah gara-gara pandemik. Gara-gara pandemik mengatur social distancing. Jadi kalau gara-gara ke pandemik kemarin ini kan dihitungnya 1,5 meter. Ada stasiun kerja karena ada orang, akhirnya social distancingnya yang maksudnya bermain. Jarak itu Pak, jarak antara ke kampung masyarakat gitu loh Pak. Oh, ke kampung masyarakat. Maksudnya dari pabrik ke perkampungan atau ke pendudukan gitu loh Pak. Ada gitu. aturan baku semisal harus sekian jaraknya, harus gimana? Nggak ada sebenarnya. Yang jelas gini, pada saat pendirian pabrik itu kan harus ada minta izin dari tetangga sebelah. Ya. Nah, masalah percuma mau ada jarak dengan kampungnya berapa kilometer, tapi aliran sungai atau yang kita buang limbahnya sungai tersebut itu menuju kampung tersebut, itu nggak boleh juga. Jadi ukurannya bukan 1 kilo 2 kali, kecuali kalau misalnya bukan industri sebenarnya, kayak peternakan ayam, itu kan bau itu kayak ayamnya kemana-mana, walaupun 1 kilo masih tetap bau kan gitu. Nah ini tergantung kepada biasanya di kebijakan pemerintah atau misalnya ke hasil kesepakatan dengan pemerintah dengan masyarakat sekitar. Ya, jadi tidak ada ketentuan baku mengenai harus 1 kilo, 2 kilo, itu enggak ada. Sebenarnya kalau bikin pabrik, bikin AMDAL itu kan harus bikin AMDAL tuh. Nah, bikin AMDAL analisa mengenai dampak lingkungan. Itu dikaji oleh orang lingkungan. Apakah nanti limbahnya berpengaruh kepada masyarakat?
Kalau pabrik itu harusnya memang jauh dari masyarakat. Ada kasus-kasus kayak gini. Kalau ada pertama bisa jadi di dalam ini sudah ada perkampungan, terus di dalamnya buat pabrik, atau bikin dulu pabrik, ternyata banyak orang yang datang, akhirnya yang ini pada dijual, beli di sekitarnya pada bangun rumah, akhirnya pada saat terakhir si pabrik itu berada di tengah-tengah perkampungan. Nah, kalau misalnya dia bangun langsung di daerah kampung pabrik itu pasti harusnya nggak boleh diperbolehkan oleh si pemerintah, karena terkait kemungkinan terjadi pencemaran lingkungan. Pabrik itu larinya ke masyarakat. Itu Mas, nanti kaitannya. Tapi memang standar dari peraturan daerah mengenai berbentuk jauh itu agak susah, karena besok-besok tiba-tiba di pabrik itu bangun rumah lagi. Jadi itu jadi daerah perkampungan. Itu nggak bisa juga ya menjadi patokan kilometernya. Oke, paham? Ya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain pada diem aja. Mengerti kayaknya ya. Mudah-mudahan nanti kalau ini kan direkam, nanti dikirim lagi di dalam YouTube. Kemudian kalian bisa pelajari lagi bolak-balik supaya paham. Oke, Pak. Ada pertanyaan lagi? Nanti kita mata kuliah masih panjang ya. Kita mempelajari tata letak pabrik 1 tahun lah, 2 semester ini. Tata letak pabrik ini yang tahapan pertama ya. Nanti kita untuk semester 7 kalian belajar lagi tata letak pabrik 2. Intinya nanti ke depan saya pengen kalian itu sudah bisa merencanakan tata letak pabrik berikut sama memecahkan masalah-masalah. Misalnya dikasih tugas. Nah, tugas kalian akan mendapatkan tugas untuk membuat pabrik. Pabriknya misalnya pabrik kursi. Kemudian kapasitas per hari misalnya 2.000. Kemudian harga jualnya mesinnya ABCD. Butuh berapa harga, misalnya akhirnya HPP-nya. Itu pertama kalian harus bisa membuat organisasinya seperti apa, berapa proses misalnya si produk yang akan dibuat itu harus dipretelin dulu kan, mana yang beli, mana yang kemudian dianggarkan berapa tata letak pabriknya seperti apa, kemudian pembiayaannya, investasi. Intinya nanti ke depan adalah kalian tahu budgeting membangun pabrik ini dengan kapasitas sekian, harus punya berapa biaya investasinya, kemudian berapa penjual, kalau ada ini untungnya berapa, harga jualnya berapa, sampai begitu ya. Itu perencanaan pabrik dari awal perancangan sampai ke perhitungan kita kalau jual berapa produksinya. Masih panjang lah ya. Kita untuk 1 semester ini kita teori dulu, nanti prakteknya penyusunan membuat gambar-gambarnya itu nanti di semester 7 atau di tata letak pabrik 2. Buat sementara 1 semester masih teori, Pak ya? Ya, teori semua dulu. Tugas ada, cuman kita tidak membangun, tapi nanti membangunnya berbentuk kelompok ya. 1 kelompok 3 atau 2 orang. Mulai sekarang kalian sudah mulai curi-curi kanan kiri siapa yang paling cocok buat bekerja sama ya. Jadi intinya kalian adalah nanti mempelajari ini 2 semester ini.
adalah merancang sebuah industri. Oke, ada pertanyaan lagi? Kayaknya nggak ada, udah pada ngantuk ini. Kalau malam suka ngantuk. Masih aman, Pak, masih aman. Apanya aman? Ngopi. Oh iya, yang ngopi. Ngopi di belakang. Ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, apapun lah tentang industri lah. Atau masih ngeblank? Apa yang belum ada kegambar mungkin? Pak, mau nanya Pak. Ya, oke. Enggak. Kan ini kan industri kan akan semakin atau serba otomatisnya Pak ya. Nah kan kemungkinan tuh SDM itu akan berkurang. Nah yang berkurangnya itu bagaimana cara kita supaya angka pengangguran itu tidak semakin ke bawah, semakin Banyak. semakin tinggi lah Pak. Kan Ya. nanti ke depannya kan akan serba otomatis itu Pak. Ya, oke. Rumusnya tidak lain dan tidak bukan adalah wirausaha. Jadi nanti ke depan si orang-orang yang bekerja di sana adalah orang-orang yang punya pengetahuan yang tinggi, ngurusin robot, ngurusin ini. Jadi hanya orang-orang tertentu dan mereka bekerja sangat efektif. Jadi satu pabrik bisa dikendalikan atau dikerjakan hanya 20 orang saja bisa jadi. Cuma termasuk mungkin transportasi juga udah nanti dikendalikan semua. Tapi orang-orang yang mengerjakan orang yang sangat knowledgeable gitu ya, orang yang punya pengetahuan. Nah, nanti ke depan justru malah yang dibanyakin justru adalah bisa juga marketing, bisa juga teknokrat gitu. Terus pertanyaannya atau bagaimana yang lain yang belum nggak kebagian? Ya wirausaha pakai medsos, bisa wirausaha pakai apa aja yang secara kreatif bisa menghasilkan uang gitu. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Terus next ada lagi? Pak, saya Pak izin bertanya. Mangga. Ingin bertanya Pak seputar tadi tata letak pabrik yang mana pemindahan Material. palet biar itu tuh Pak suplainya biar efektif kan waktunya. Nah, terus seberapa penting juga kalau ada garis buat karyawan berjalan kaki sama forklift tuh Pak. Kan suka ada garisnya khusus. Iya paling itu Pak. Jalur Jadi pertanyaannya apa? Lebih penting mana? Penting dua-duanya. Penting dua-duanya karena fungsinya berbeda ya. Pertama yang garis kuning itu untuk menandakan garis aman dalam orang tuh nanti kalau misalnya ya untuk kesehatan keselamatan kerja sebenarnya. Kalian udah belajar kesehatan keselamatan kerja belum? Tahun ini ya? Sekarang ya? Hah? Belum Pak. Sama Pak Mu tadi bukan? Sama siapa? Kayaknya semester lalu deh Pak, semester 4 sama Bapak. Mata kuliah K3. Oh kemarin harusnya. Iya Pak. Kemarin. Semester 7. Nanti semester 7 berarti. Semester genap tuh kayaknya nggak ada. Kemarin kan saya semester kemarin saya ngajar K3. K3 gitu ya? Enggak, semester 3 Pak, kalau salah. Semester 3 Pak. Semester 3 Pak. Semester 3 enggak, K3 semester 3 ya. Udah lama berarti ya. Oke, anyway gitu berarti si garis itu dalam rangka mengamankan atau memberikan tanda kepada pejalan kaki atau apa supaya jangan memasuki area produksi. Jadi kalau forklift itu kan jalur forklift. Nah mungkin jalur forklift biasanya nggak boleh harus ada di pinggir. Jadi nanti dipisah ada jalur kendaraan sama jalur jalan kaki. Jadi sebenarnya antara itu saling keterkaitan ya. Ada jalur jalan kaki,
jalur kendaraan, sama ada batas jangan sampai melewati ke ruang produksi atau ke ruang area ruang produksi, kecuali orang yang operator yang di dalam. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya tutupkan kali ini untuk mata kuliah pertemuan pertama mengenai tata letak pabrik 1. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.